10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inilah sejumlah alat utama sistem pertahanan atau alutsista produksi dalam negeri. 3 BUMN utama yang memproduksi alutsista adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL. Sejumlah kemajuan telah dilakukan industri alutsista dalam negeri. Pemerintah Indonesia memiliki 7 program penguasaan alutsista. Ketujuh program itu adalah produksi propelan atau bahan baku roket, tank medium, kapal selam, jet tempur, misil, roket, dan frigate. Program tersebut sedang dan terus berlangsung termasuk melibatkan. Di salah satu sudut kota Malang, Jawa Timur berdirilah sebuah perusahaan bernama PT Sari Bahari. PT Sari Bahari mulai memproduksi bom tahun 1993. Bom yang dibuat terdiri dari bom latih dan bom tajam. Tak main-main, standar yang digunakan untuk pembuatan bom tersebut adalah standar pesawat tempur Rusia dan NATO. Ada berbagai jenis bom yang diproduksi di sini seperti bom P-100 Practice, bom P-100 Live, bom P-25 Practice, dan smoke warhead kaliber 70 mm. Di tanggal 13 Mei 2015, RX-450 merupakan roket sonda yang mempunyai diameter 450 mm yang dapat digunakan untuk mengukur parameter atmosfer. Roket ini direncanakan mampu mencapai ketinggian dan jangkauan maksimum berturut-turut sebesar 44 km dan 129 km jika ditembakkan pada sudut elevasi 70 derajat. Roket RX-450 merupakan bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai roket pengorbit satelit (RPS). Meski tertinggal dalam teknologi persenjataan, Indonesia ternyata sejak 2009 telah membuat radar canggih ini, namanya LPI Radari RCS. Radar buatan PT Infra RCS Indonesia ini menggunakan teknologi frekuensi modulated continuous wave FM, CW. Dengan menggunakan frekuensi X-band, Doppler speed bisa mencapai maksimal 40 knot, membuat radar LPI semakin penting untuk pengawasan rahasia, pelacakan target, dan operasi siluman. Selain radar LPI, PT Infra RCS Indonesia juga telah memproduksi Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, dan Electronic Support Measures ESM. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 akan meluncurkan satelit berukuran kecil atau microsatelit varian kedua A2.
Meski peluncurannya sempat tertunda 2 kali, namun Lapan memastikan varian satelit A2 atau Lapan A2 akan siap diluncurkan awal 2014. Satelit ini nantinya diluncurkan dengan menggandeng India. India berperan memasok roket pembawa satelit A2. Hal ini juga dilakukan saat membawa satelit pendahulunya Lapan A1. Satelit Lapan A2 merupakan satelit pertama yang dibuat di Indonesia setelah Lapan A1 dibuat di Jerman dan diluncurkan di India pada tahun 2007. Lapan A2 ini dibangun di Pusat Teknologi Satelit Lapan di Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Lapan A2 merupakan satelit yang sama dengan Lapan Tubsat, namun memiliki sensor yang lebih ditingkatkan dibanding satelit pendahulunya. Bahkan dirancang untuk menjadi satelit mata-mata. Dengan berat sekitar 70 kg, satelit ini bisa memotret dengan radius jangkauan 3,5 kali 3,5 km. Satelit ini diklaim murni rancangan Lapan, meskipun ada beberapa komponen yang harus diimpor karena tidak diproduksi di dalam negeri. Betulkah satelit ini siap meluncur awal 2014? Keunggulan apalagi yang tertanam dalam teknologi satelit kebanggaan Indonesia ini? TNI bertekad mandiri dengan mengembangkan alat utama sistem pertahanan, alutsista, buatan anak negeri, agar militer Indonesia tak perlu bergantung dengan negara lain. Salah satunya adalah nanosatelit. Teknologi ini tak main-main. Rektor Universitas Surya, Profesor Yohanes Surya mengatakan dengan diciptakannya nanosatelit dapat membuat negara tetangga gentar dengan kekuatan militer Indonesia. Sebab, nanosatelit dapat memantau tanpa diketahui pihak lawan. Singapura dan Malaysia pada ketakutan. Lagi digarap yang ada gambar, sekarang baru teks saja. Ini baru tahap awal, ujar Surya di Mabes AD, Jakarta, Senin, 7 April 2014. PT Dirgantara Indonesia menyerahkan pesawat pesanan TNI, Polri, dan Basarnas di lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung Selasa pagi. Salah satu yang menarik perhatian adalah helikopter pesanan Badan SAR Nasional. 2 helikopter Dolphin AS-365 dibuat secara khusus untuk standar penyelamatan dan pencarian korban musibah baik di darat maupun di laut. Untuk pertama kalinya Basarnas memesan helikopter ke PT Dirgantara Indonesia. Seorang ahli cytogenetics asal Indonesia, Dr. Jo Hin Cho, menemukan fakta bahwa kromosom manusia berjumlah 46 buah. Melalui penelitian di Laboratorium Institute of Genetics of Sweden University of Lund, temuannya ini berhasil mematahkan keyakinan para ahli genetika bahwa jumlah kromosom adalah 48 buah. Ia berhasil menghitung jumlah kromosom dengan tepat setelah menyempurnakan teknik pemisahan kromosom manusia pada gelas preparat yang dikembangkan Dr. T.C. Chu di Texas University, Amerika Serikat pada 1961. Jika selama setengah abad lamanya dunia ilmu pengetahuan menerima informasi yang mengatakan bahwa jumlah kromosom manusia adalah 48, maka Jo Hin Cho menemukan fakta bahwa jumlah kromosom manusia sebenarnya adalah berjumlah 46 buah. Penemuan revolusioner ini tertuang dalam jurnal Hereditas Skandinavia pada 26 Januari 1950. Siapa yang menyangka jika teknologi jaringan 4G ternyata ditemukan oleh orang Indonesia? Profesor Dr. Hoirul Anwar dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini merupakan salah seorang ilmuwan yang cukup terkenal di Jepang. Ia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000 yang melanjutkan pendidikannya di Nara Institute of Science and Technology. Profesor muda kelahiran 1978 ini berhasil menemukan metode komunikasi yang lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit dan kecepatan pengiriman data yang meningkat tajam. Penerapan metode ini mampu menjawab masalah telekomunikasi di kota besar yang memiliki banyak gedung pencakar langit maupun di daerah pegunungan. Sebab di daerah seperti ini, gelombang yang ditransmisikan mengalami pantulan dan delay lebih panjang. Temuan Profesor Hoirul Anwar ini menghasilkan penghargaan Best Paper untuk kategori Young Scientist pada Institute of Electrical and Electronics Engineers Bachelor Technology Conference pada bulan Mei 2010 di Taiwan. Hasil temuan yang telah ia patenkan pun kemudian digunakan oleh sebuah perusahaan elektronik besar asal Jepang dan Cina. Nah, seorang pria asal Madiun berhasil membuat sebuah kompor bertenaga surya pertama di dunia.
Penemuan ini terpantik oleh kenyataan bahwa masyarakat pedesaan tempatnya tinggal terlalu bergantung pada kayu sebagai bahan bakar pokoknya. Minto kemudian terdorong untuk dapat menciptakan sebuah kompor berbahan bakar sinar matahari. Ia berhasil memfokuskan energi panas matahari dengan mengarahkan reflektor secara tegak lurus ke arah matahari. Dengan penemuannya ini, ia dapat mendidihkan 1 liter air hanya dalam waktu 5 menit jika menggunakan reflektor berdiameter 190 cm. Penemuannya ini mendapatkan berbagai penghargaan dari beberapa institusi pendidikan di Indonesia, termasuk dari 2 Presiden Republik Indonesia, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.